Oke. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes, yes, yes. Teman-teman, perkenalkan nama saya Budi. Background udah lihat ya, guru les ya. Oke. Saya mau sharing dikit teman-teman. Bisnis ini sungguh luar biasa ya. Anda bisa lihat kan beberapa teman-teman partner saya sudah mulai berpromosi kan gitu kan. Tahun ini sudah ada satu lagi calonnya. Ya. Nah, saya mau cerita dulu pertama kali kenapa kok bisa join ya. Waktu dulu pertama kali saya ini dulu supervisor di Surya, Pak. Ya, kerja jadi karyawan karena backgroundnya teknik kimia. Ya. Sekolah susah-susah, akhirnya saya kerja di sana. Sempat 2 tahun itu saya sudah mulai merasa kayak nggak mungkin untuk bisa cepat kaya, ya. Karena apa? Teman-teman tahu lah, supervisor itu gaji berapa sih? Kalau kita belajar di bisnis kelas ya, kalau kita mau gaji seorang supervisor paling mentok 2 juta, ya. Terus akhirnya nemu jalan buka depot itu. Tapi sementara waktu saya lulus kuliah, saya sudah ngelesi itu sudah lama loh, jadi sudah semester 2 saya udah mulai ngelesi. Karena satu alasannya, saya kalau nggak ngelesi nggak bisa kuliah, ya. Bukan keluarga sing cukup mapan, nggak, jadi pas-pasan loh, jadi harus kuliah terpaksa karena keadaan. Tapi nggak apa-apa, ya. Manusia tuh ternyata kalau digencar dengan kesusahan, ya hasilnya pasti lebih bagus. Yes. Ya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Saya waktu kuliah itu, waktu saya kerja di Surya, saya nyambi Bapak Ibu. Ya, di samping saya kerja di Surya, terus saya pulang masih kerja sampai jam 10 malam Bapak Ibu. Ya saya ngumpulin modal. Pikirannya selalu kalau kita kerja ikut orang itu ngumpulin modal, ya lalu buka bisnis sendiri. Setuju nggak? Setuju. Oke. Dan kok kebetulan ada yang ngejak kongsi, ya udah kongsi. Ya kemarin tuh kita buka depot, ya. Terus modal cukup kurang, jadi terpaksa harus pinjam CC kan gitu kan. Ternyata bisnis yang digeluti ini tidak seperti yang dibayangkan oleh, ya. Karena dalam perjalanan ini akhirnya saya menemukan bahwa bisnis itu harus ada 4 unsurnya. 1, Anda butuh modal. Modal nggak cukup juga masalah, ya. 2, pengalaman yang gagal. Ya. 3, kita harus tahu resikonya. Dan keempat, sistemnya nggak ada. Jadi saya dulu itu waktu buka depot ya, saya begitu udah kerja sini, saya merasa bosan ya saya cabut, saya tinggal. Tapi waktu saya buka depot itu saya sempat tanya papa saya berapa kali, Paknya apa? Keluar nggak? Itu kan momoknya kita, betul nggak? Ini bisa diterusin apa enggak? Bisa lanjut apa enggak? Tapi pas saya bilang ini, ya kamu mesti pilih. Karena bisnis itu kamu nggak tekunin, nggak bisa sukses, Bapak. Jadi terpaksa saya cabut karena saya punya pegangan 1 ya, masih bisa ngelesi. Ya sudahlah, saya tinggal. Ternyata dalam perjalanan bisnis, Bapak Ibu, torong terus. Ya, sebulan itu bisa 2,5 juta, 3,5 juta. Nah, teman saya karena backgroundnya sama-sama karyawan, Bapak Ibu, jadi nggak kuat dengan derita yang kita harus keluar kantong terus ini. Dan terpaksa diputusin, ya bubar memang. Terus kita bagi-bagi aset sudah selesai, ya. Jadi tempat saya utang sama cici saya itu masih minus, Bapak Ibu. Tapi saya banyak belajar dari 5 bulan ini, karena saya ini orangnya ya suka tanya-tanya sama orang. Jadi ada waktu itu saya waktu bukan depot ya, saya ada susu 1 ya, ngajak makan, saya ajak ngomong Bapak Ibu. Terus saya tanya simpel, susu ini si punya kan ya, si punya pabrik belakangnya. Oh iya benar. Mau tanya ya, dia ambil susu makan dia tuh cerita gitu. Gimana sih cara nih sukses? Susu tahu dewe lah. Kita nih orang muda-muda ini lagi mencari patternnya, cari jalan, betul nggak? Gitu. Apapun ditanyain kan gitu kan. Yang penting tanya prosesnya. Terus susu itu simpel, kamu tahu nggak tuh? Backgroundku ini bukan sama. Kita nih bukan orang yang punya juga enggak, ya. Lalu tapi dalam prinsip hidup, ya, kamu mau sukses,
kamu harus pergi ketemu sama orang. Lu kenapa coba? Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Simple Bu. Dulu waktu aku kerja aku nih kerja SMA nggak lulus, ya, karena ekonomi aku juga nggak bisa nerusin. Tapi nggak apa-apa. Aku kerja waktu itu melamar jadi di toko bangunan. Tapi aku minta satu hal sama bos. Bos, aku nggak mau di dalam ruangan bos. Aku harus pergi ketemu orang. Nggak tahu terserah aku kan bagian luar. Ya loh. Lu kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini loh, kamu kan ketemu interaksi satu orang dengan orang yang lain. Apalagi di bagian penagihan kan pasti ketemu sama bos-bos dewe. Ya. Dia bilang, keajaiban itu akan terjadi teman-teman ketika kamu pergi sama ketemu orang. Dia bilang gini, coba bayangin sekarang. Hari ini kamu posisi supervisor. Ya. Sekarang pertanyaannya, interaksimu sama orang tuh sama siapa? Satu level bawahmu, kamu membawahi 30 staff, dan satu level atasmu satu, manajer. Nah sekarang pertanyaannya, kapan kamu bisa promosi? Kalau kamu nggak ketemu sama ownernya. Tapi itu benar, ya. KIJB itu akan terjadi ketika kamu ketemu orang yang paling atas, ya. Dan ternyata Bu, dalam perjalanan hidupku, karena kita ini satu ya, bodoh jujur ya, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya kamu dipercaya, aku dipercaya Bu, gitu. Kamu mau tak kerja sama aku? Ya aku kebetulan butuh orang di pabrik, ya kan? Terus kayak kamu bisa dipercaya. Dan akhirnya aku kerja di sana Bu. Nah level jabatan terus akhirnya aku jadi kepala pabrik. Dan dari kepala pabrik itu aku dipercaya, dibeli sama bosnya tanah. Terus kamu beli tanah tak utangi, nggak masalah kamu mau bayar kapan, tapi nggak tak utangi. Tapi dari cuplikan story ini Bapak Ibu, sebetulnya kan gini. Kalau aku mau berubah kehidupanku, berarti aku harus di dalam bidang marketing, Bapak Ibu. Karena sebetulnya ya, kalau orang teknik ya, sangat alergi sekali kalau kita jualan, Bapak Ibu. Yuk, di bidang marketing itu dulu saya sempat pernah ngomong sama teman saya, Ustaz, saya nggak mungkin Pak, jualan marketing itu jelas nggak mungkin. Karena apa? Aku nggak suka ketemu orang, bla 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 macam-macam. Tapi ternyata ujung-ujungnya, nyemplung juga, ya dong. Karena dalam perjalanan hidup ini kita bisa menemukan sesuatu, Bapak Ibu. Ya. Dan akhirnya pada saat itu setelah bangkrut, ya kan, saya kok ya pas dibel sama leader saya, ya Bu Sherly. Bila Bu Sherly, saya pertama kali jadi nasabah, Bapak Ibu. Kok ya pas momentumnya, ya, bulan Juli Agustus ya. Waktu itu kalau nggak salah bulan Juli akhir, dia telepon saya. Terus dia sempat ngomong kamu tuh loh, cek aneh lagi dia pun jelas aneh lah ya. Wong jam-jam kerja itu royoan sih telepon ya. Stafku 30 royoan kabeh, gak ada masalah pada telepon semua kan gitu kan. Bingung teman-teman. Terus akhirnya karena mungkin ulet ya. Kuncinya kan ulet aja ya. Masuk di momen yang pas, ya kan. Terus akhirnya saya waktu itu sempat diceritain ke Pak Ali, tapi saya bilang saya nggak ngerti itu. Terus usaha baru bangkrut ya, tawari tabungan, apa sih yang ditabung? Ya. Terus akhirnya kamu mau lah lihat bisnisnya. Wah ini boleh lah lihat bisnisnya. Kamu datang aja hari Sabtu. Emang bisnis apa sih Jero? Bisnis ini kamu lihat dulu sistemnya oke apa enggak. Pokoknya intinya kamu buka dulu. Kamu buka dulu hatimu, buka dulu pikiranmu, kamu lihat dulu sistemnya bagaimana. Nah kebetulan waktu itu Pak David, ya teman-teman. Saya nggak tahu Pak David pernah ngisi di sini ya? Pernah ya, tapi lama ya. Nanti tahun depan saya udah janji sama dia, pokoknya kamu harus ngisi dulu. Ya, nantiin aja, pokoknya jangan sampai lolos Bapak Ibu ya. Terus dia cerita, akhirnya saya terbuka. Tapi ya itu teman-teman. Kadang kan kita pernah undang agent satu, gitu. Semangat 45, tapi begitu sampai pulang, ternyata ujung-ujung nggak ada kabarnya, nggak jadi agent, betul nggak? Karena sama seperti yang saya alami juga. Saya ini begitu pulang, bagus ya bisnisnya. Cuman saya ini tanya sama orang, Bapak Ibu. Itu loh hati-hati. Kok ya pas yang ditanya ini ya jawabnya ya positif ya. Saya tanya sama teman saya Agus, jadi saya ini punya teman baik Agus itu tekniknya juga sama. Jadi dulu aneh nyeleneh sendiri dia. Begitu lulus dia langsung jadi sales Bapak Ibu. Saya kaget sama ya. Salesnya plastik waktu itu. Ya, waktu itu karir karena Bapak Sungki kan nggak jadi lagi, akhirnya berhenti. Ya, dia ngurusin usaha lagi gitu. Nah terus saya tanya, Gus, menurutmu apa nih? Aku boleh nggak? Maksudnya ini bagus nggak? Dia cuma bilang gini, loh, emang kamu keluar duit nggak? Enggak keluar duit. Terus kan rugi apa Pak? Ya nggak rugi, ya coba kan. Untung loh teman-teman, ya jawabannya pas, betul nggak?
Mungkin kalau jawabannya itu nggak pas, Ustaz, macam-macam Pak, tawari asuransi pun, nanti akhirnya saya nggak jalan ke sini, betul nggak? Hati-hati teman-teman. Jadi ketika Anda rekrut satu orang, dipesani, jangan sampai tanya-tanya sama orang sih nggak benar, betul nggak? Itu bahaya teman-teman, karena bisa saja hidup berubah 180 derajat, betul nggak? Kok ya pas kebetulan teman saya ini, oh ya bagus orangnya, ya. Maksudnya ya kamu cobalah, kamu juga nggak rugi apa-apa, ya kita coba, ya. Aku coba, terus aku join di 2008 bulan Agustus. Ya, waktu itu fastat. Jadi waktu fastat kan kita nggak pasti AACI dulu ya, waktu dulu ya. 6 bulan baru boleh fastat. Ya, baru boleh AACI. Jadi jualan dulu. Jadi begitu saya masuk, saya join, fastat itu langsung cerita, ya siapa sih diceritai? Ya siapapun yang ketemu, termasuk yang korban saya ya, mama murid saya itu. Ya intinya saya nggak punya waktu. Saya punya waktu mulai jam 2 saya udah start ngelesi sampai jam 10, jam 11. Kalau murid yang ngomong tambah sampai jam 1 malam. Ya, ada murid yang ngomong itu tambah diajari tambah nggak nurut, gitu. Jadi saya kalau kena orang seperti itu, ya wis, ya tambah tak jawab, ya nggak apa-apa, kita panjang aja. Pokoknya kamu ulangan harus bagus Pak. Nah, jadi kadang seperti itu Bapak Ibu. Jadi waktu mungkin dari jam 9 sampai jam 2. Jadi saya manfaatin ya, waktu ngajar itu habis ngajar saya minta sama murid, bisa nggak ngomong sama mamamu sebentar, ya cerita. Oh ya kok langsung tembus teman-teman. Jadi begitu 2 minggu saya langsung 2, ya. Tapi dalam perjalanan saya di Prudensial, bagi saya ya, mohon maaf ya, kita jujur-jujur aja. Saya waktu itu kalau nggak salah omset sekitar 40 juta. Saya masih merasa jualan asuransi itu susah, ya susah benar. Cuman anehnya ya, saya ini saya punya perasaan gitu. Leader saya ini kan, ya mohon maaf ya, udah berusia, ya. Jadi saya punya tekad itu untuk bantu dia, Bapak. Jadi saya nggak punya ada pikiran apa-apa, nggak ada. Cuma intiku omsetnya harus tak makan sendiri. Kamu butuh piro sih omsetnya? Oh ya, kamu untuk diri dapat 35-40 juta, ya wes, kita makan sendiri. Jadi saya ini sebenarnya bantuin leader saya, Bapak, ya. Terus setelah selesai itu dalam perjalanan kali ini akhirnya kan leader saya rekrut orang satu lagi, ya. Terus ya karena saya ini backgroundnya guru les, senang cerita Bapak, kita ajari bisa, ya sini pelajari ini. Ternyata teman-teman, dalam perjalanan karir ini, Lucy diajari itu omsetnya tambah banter, Bapak. Saya sampai kepanasan, ya. Nah, terus tak lihat perkembangan itu, kok tambah saya tambah banter kan itu, tambah tak kejar Bapak, ya. Nah, bulan April saya udah putusin full time. Ya waktu itu lumayan lah, dari gaji guru les itu 4,5 juta Bapak. Cuman dari Prudensial saya masih dapat kurang lebih sekitar 2 juta, ya. 2 juta saya bayar cicilan rumah 1,250 juta, sisanya buat operasional. Ya aku bilang sama Pak, sorry Pak ya, aku biasanya ngasih duit Bapak, gitu, buat listrik, buat air, buat rumah, kan cicilan rumah Bapak. Nah, tapi aku bilang tolong Pak 3 bulan, aku nggak bisa bantu. Intinya porsiku untuk cicil rumah tak kasih aja lah. Tapi sing lain tolong Papa pinjam dulu lah. Yo, tapi nanti 2 bulan aku kasih kasih waktu 3 bulan Bapak Ibu. Ya. Nah setelah perjalanan itu, tapi kan gini, mati pisang. Yo. Kita dulu sudah soro Bapak Ibu, betul nggak? Soro sekali lagi kan nggak efek, setuju nggak? Ya loh, oke. Dan akhirnya saya kerja, soalnya saya lihat, dia produksinya luar biasa, cepet teman-teman. Udah bulan, mungkin saya boleh pakai papan tulis ya? Boleh. Biar lebih enak ceritanya. Newspaper. Oke. Kita bahas 2009 ya, perjuangan saya menuju UM, Bapak. Ya, saya kliknya benar-benar di sini. Nah, bulan Januari ini saya omset masih lumayan lah, maksudnya sampai bulan April itu kurang lebih sekitar 40 juta. Ya, tidak mengagumkan, Bapak. Cuman saya udah mulai merasa panas dan saya nggak mungkin bisa ngejar kalau saya nggak full time. So artinya saya putusin full time. Ya, murid-murid saya sudah tak woro-woro Bapak Ibu. Wis yo, kok hari ini nggak terima les-lesan. Ya.
Jadi mulai tak pindah-pindah, udah karena saya punya tanggung jawab moral Bapak Ibu. Ya murid SMA itu tidak bisa langsung ditinggalin. Apalagi yang udah kelas 3, dia mau panas, ya kan? Sudah pasti lulus dan mau ada yang terima. Jadi saya udah nutupin kamu tok, selesai, saya nggak mau terima lagi. Ya. Nah, omset saya 40 jutaan. Ya, cuman saya lihat teman saya itu sudah kurang lebih sampai bulan April sekitar 80 Bapak Ibu. Kok aneh ya? Yang diajari lebih berbanter daripada sing ngajari, kan gitu, betul nggak? Ya. Simple Bapak Ibu. Ya. Terus akhirnya saya mutusin bulan Mei ini full time. Tapi anehnya ya, ketika Anda mulai full time, otomatis Anda pasti doa, pasti ya. Yang dulu asalnya jarang doa, sekarang doa ini dikerepi, kan gitu kan? Betul nggak? Itu wajar kan? Karena kita ini terhimpit ya, dimintai doanya kencang, kan gitu kan? Tapi anehnya ya, ketika Anda mau jalan sukses, mau menuju sesuatu hal yang besar, halangan tambah banyak Bapak Ibu. Anehnya, murid saya ini kan, asalnya kan ini sekitar 10 orang. Ya, mau berhenti nih loh, bulan depan nih loh 10 orang. Ini banyak yang telepon Bapak Ibu, mau minta tes. Orang mau full time itu halangannya banyak Bapak Ibu. Benar kalau kata pepatah itu, pohon kelapa semakin tinggi, anginnya semakin banter, itu benar ya. Jadi ketika kamu mau memutuskan sesuatu, halangan banyak Bapak Ibu. Ya, apalagi kamu sudah full time. Ya, ketika Anda full time, doamu kadang gini loh teman-teman. Dalam perjalanan kita ini berusaha. Lek doanya salah pasti salah sih. Kasih tahu ya. Dulu waktu bulan Mei saya hampir nggak ada closingan. Karena waktu itu saya market nggak seberapa ya. Jadi hajar play siapapun diceritain, kan gitu kan. Bulan 5 ini nggak ada sih mau closing. Tapi yang saya lakukan adalah saya setiap kali presentasi saya mereview Bapak Ibu, di review. Kira-kira nih apa ya yang menyebabkan dia nggak mau ngaku? Mungkin dari kesalahanku aku nyampein, atau mungkin aku kecepatan presentasi. Nah itu dicari Bapak Ibu. Ya, belum tentu nasabah nggak mau karena benar-benar nggak mau, belum tentu loh. Tapi mungkin karena pembawaan kita sih nggak benar. Mungkin cerita kita sih nggak detail. Ya, dari situ. Tapi telepon untuk mau les ini tahu saya tambah banyak Bapak Ibu. Karena saya waktu itu dulu berdoanya ya, Tuhan, saya ini kepingin sukses, tolong bantu orang Tuhan. Gak jelas Pak. Ya, waktu Pak Febian ngadain pembicaraan di depan, saya baru klik kebuka. Oh, berarti gini. Febian pernah ceritanya, Bud, kamu pernah tahu nggak? Kayak misalnya kamu jadi orang tua, kamu punya bayi satu, ya, terus ada mainan di kolong, di bayi kolong, ya, terus anakmu ini nangis saya, ya. Pertanyaannya kan gini, nangis saya ini, terus kamu pancing pakai boneka ya, sini di sini, kok saya begitu, ini. Terus anaknya akhirnya memarahi kita yang pakai boneka. Kira-kira kamu bakal sampai tujuan boneka di benda di bawah kolong itu enggak? Tapi anak itu lempeng, sudah atau kepingin tambah nangis, betul nggak? Tambah tambah merah, tambah nangis, betul nggak? Akhirnya diambilin nggak orang tuanya? Itu kuncinya Bapak. Ya, jadi kamu harus mau suksesnya di mana dulu. Yang atas itu teman-teman mengerti bahwa aku lagi butuh duit cash, makanya dikasih duit pasti. Ya, ngeles itu kan pasti, betul nggak? Aku ngelesi pasti duitku pasti. Ya, tapi aku bilang aku nggak mau Tuhan. Pokoknya aku mau fokus di sini. Aku mau sukses di sini. Aku nggak mau yang lain. Pokoknya aku mau di sini. Ajaibnya Bapak Ibu, bulan 6 ini bisa closing 9. Ya, doamu yang mesti dibenerin Bapak Ibu. Ya, harus fokus. Kamu mau suksesnya di mana? Ya, bulan berikutnya bisa closing 7, bulan berikutnya closing terus kan gitu. Ya, nah sebetulnya teman-teman, kalau kamu kadang gini loh, agent ini kan ada sing seneng mau ngejar kontes, ya, ada sing ada main. Sebetulnya gampang untuk menciptakan supaya kamu bisa jalan terus. Kamu ciptakan sparring partner Bapak Ibu. Ya, tujuannya kamu datang M2 itu sebetulnya kan lihat hasil produksi. Sainganmu ini closing nggak, kan gitu. Ya, ini janjian Bapak Ibu, bikin kelompok, misalnya 4 orang. Kamu lihatan, namanya siapa, namanya minta nomor HP, kenalan, saling akrab, ya. SMS. Jadi begitu kamu closing, kamu SMS. Percaya, malam-malam jam 12, kamu closing gitu ya. Kamu SMS teman, langsung nggak tidur Bapak Ibu. Serius. Kita ini saling memberikan energi positif.
simple, just SMS, tapi itu powerful. Ya, cepetan bentuk kelompok. Ya, kalau aku dulu 4 orang, akhirnya kesutir senilai hilang bisa aku toh. Ya, kamu konsisten nggak itu toh? Ya. Nah, tapi teman-teman, hati-hati dalam perjalanan kita meniti karir dalam setahun. Namanya manusia itu pasti kadang salah jalan, betul nggak? Iya. Kadang relay kereta itu ada remnya, betul nggak? Nah, kita sama perjalanan hidup ini kita juga harus ikutin jalurnya. Kadang kan kita sering kali nggak lama nggak ketemu susu hilang loh itu. Ya. Nah, tujuannya kamu datang M3 itu adalah untuk membangun suatu komunitas. Komunitas itu penting banget, teman-teman. Karena dari sana kamu bisa sharing. Aku kadang gini, teman-teman. Siapapun di kantor yang bisa tak tanyain. Jadi aku nggak mau dari satu sumber toh. Dari leaderku toh nggak bisa. Karena leader nggak mesti di tempat. Cari agent yang udah senior. Kira-kira menurut misal contoh simpel ya. Pak, aku ini jalur duit dulu Pak Sungkan Pak. Betul nggak? Mungkin agent baru ada sih ngalami hal seperti itu. Iya, mau minta duit itu Sungkan. Setuju ya? Iya, itu problem utamanya agent baru. Kok rasanya nyopo? Betul nggak? Minta duit. Loh, tapi kamu nggak minta duit nggak closing. Nya apa caranya ngomongin kan gitu kan? Betul nggak? Kok nyoba ya cara ngomongin biar enak. Nah, seperti itu teman-teman. So artinya leader-leader itu diparani teman-teman. Hari siang-siang dia lagi duduk itu parani komisi gue mau tanya. Misalnya aku mau minta kayak gini, apa caranya? Ya, seringnya bertanya, agent itu harus aktif Bapak Ibu. Gak bisa leadermu tok sing mantau, gak bisa teman-teman. Nah, patternnya orang untuk supaya kamu bisa di real terus itu ya ATM ini. Ini kayak gini, M2, M3, kayak gini. Saya dipeseni dari David dari awal, Bud, kamu mau sukses di sini? Iya, ini apa caranya? Gampang Bud, kamu M2, M3 boleh putus. Loh gitu toh? Iya, kalau putus. Ya masalahnya apa? Kita ini kadang bikin cara sendiri, Bapak. Kunci suksesnya di sini gampang kok, cuma kamu ngikutin aja dulu. Suruh leader apa? Oh melok training advance, melok aja. Loh, bayar loh tapi telat. Gak apa-apa, bayar aja. Ya untungnya aku ini nurutan Bapak Ibu. Karena aku basically bukan orang marketing. So harus bener-bener belajar. Ya apa sih caranya? Ya, terus ya. Harus menduplikasi sempurna Bapak Ibu. Ya nanti aku akan bahas di materi. Oke, ini cepet aja. Bulan 10, teman-teman. Omsetnya sparring partner saya tuh sudah sekitar 300 jutaan. Luar biasa Bapak Ibu. Saya waktu itu pribadi kurang lebih sekitar 40 jutaan. Berarti saya nggak ada pilihan lain, harus main jaringan Bapak Ibu. Saya harus suka Bapak Ibu. Si ini nggak ada kata mundur, kan gitu kan? Loh dia sudah 300 juta ya, sedangkan saya masih 150. Kok untungnya Bapak Ibu? Ketika di tahun-tahun awal, ayo rekrut. Sedangkan teman saya ini nggak pernah rekrut Bapak Ibu. Ini nggak pernah rekrut nih. Ya, dibilang ini, nggak bicara dewi. Ya, dibilang ini, lu cara dewi. Nggak pernah datang ATM, kan gitu kan? Nggak pernah datang M2, M3, nggak pernah. Ya sesekali tok lah. Ya, dan akhirnya bulan 10 teman-teman, dia memasuki yang namanya conversion, beli mobil loh, beli mobil, walaupun second ya beli mobil, lumayan lah. Waktu itu saya sih belum bisa beli mobil, ya lah, omset saya berapa. Nah, beli mobil, latihan mobil terus Bapak, nggak pernah prospek. Ya serius. Dia lupa bahwa sedikit lagi dia habis startup Bapak. Jadi tambah nggak pernah ke kantor, dia tahu yo tak rekrut. Di telepon literally tambah nggak diangkat. Nah ini agentnya kayak gini ini wis nggak mungkin sukses. Serius. Leadermu sampai telepon kamu berarti warning Bapak. Di ujung kehilangan kan loh. Yo. Di ujung tanduk misalnya kan gitu kan ya. Akhirnya kok ya bejo, maksudnya kalau diangkat terus akhirnya mungkin di telepon terus sumpah deh ya diangkat. Kamu tuh loh kurang ini loh, diingetin sama leader Bapak. Dan akhirnya dia rekrut besar-besaran di bulan 10 Bapak. Rekrut 11 orang. Dan dia berharap bahwa 11 orang ini bisa dipakai untuk promosinya. Kan gitu. Bayangin teman-teman, orang baru, gitu, fast start dari fast start sampai kode agent jadi ya sampai AAC kurang lebih sebulan. Jadi bulan 11 dia baru running ya jadi. Terus apa ya bisa jalan, okay. Dan dia berharap seperti dia bisa langsung closing sendiri. Gak bisa Bapak Ibu. Bisnis ini bisnis strategi loh, tak kasih tahu.
bisnis prudensial ini. Kita nggak tahu strateginya, nggak promosi, ya, ini. Dan akhirnya benar, mutabar semua Bapak, 11-nya nggak jalan sama sekali. Dan akhirnya dia nggak pernah kantor, nggak ke kantor ya. Tanggal 14 Desember penutupan omset, dia baru datang ke kantor, ketemu sama Pak David. Kamu tuh kan dia, kan betul nggak? Kamu tuh kemana ini? Ya loh. Teman-temanmu lagi ngejar proses sampai jam 12 malam, kamu lagi tidur di rumah. Kamu nggak salah, kamu kurang titik lagi loh. Plus bonansa itu sekitar pokoknya ini kurang 60 juta. Saya waktu itu teman-teman, bulan Desember awal ya, saya kurang waktu itu omset kurang sekitar 40 juta. Ya, 40 juta. Kok ya saya ini selalu nurutin itu, saya itu suruh datang ATM terus. Dan saya waktu itu nemu cara Bapak Ibu dari pembicara, Wibisono, ya. Emang itu gunain ATM Bapak Ibu. Apa sih kita lakukan ketika aku sudah melalui hadapan ini kan udah mepet, betul nggak? Tinggal 2 minggu lagi loh Bapak Ibu. Ya bagi saya waktu itu 40 juta itu butuh usaha yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, butuh usaha yang luar biasa. Pokoknya tidak tahu kemana caranya gampang. Dikeluarkan semua yang sudah diprospek Bapak Ibu. Namanya siapa Andi, punya dia kira-kira kemampuan nabung berapa. Kita kan sebenarnya udah tahu lah, dia ini bisa nabung berapa sih. Ya, yang kedua, bisa nabung berapa, dikeluarin semua. Saya telepon di sini. Oke, kan di prospeknya sopai. Aku beberapa ini kita selalu sepeda motoran bareng sampai Banyuwangi Bapak Ibu sama Bu Sherly. Ya, ada mobil, ajar play. Siapapun pokoknya 300 ya 50 saku ke Bondowoso ya. Barang kirim dulu lewat travel, nanti kita sepeda motoran. Karena kita nggak ada sepeda motor Bapak Ibu, susah mau keliling, betul nggak? Ya, apapun yang terjadi, pokoknya harus closing. Ya, dihitung dulu semua, di follow up Bapak Ibu. Dan ternyata memang dari data ini semua masuk semua loh Bapak Ibu. Herannya, ya. Sedangkan teman saya ini sudah 60 juta, tinggal cut off udah habis kok. Dan dia nggak kemana-mana Bapak. Nah ini efek dasarnya N2 dan N3. Kalau kita kehilangan jalur, kamu nggak mungkin bisa sampai ke tujuan. Karena manusia itu kadang kehilangan arah Bapak. Itu wajar. Tapi intinya apa? Kamu harus ikutin rule-nya. Dekat-dekat sama leader. Karena apa? Kamu yang mau berlidermu. Ketika kehilangan arah, leader ini terasa Bapak Ibu. Oh ini lagi lost nih. Ditelepon. Ayo nanti loh, dicak ngomong Bapak Ibu. Diingetin. Makanya kan gampang loh, follow the leader, gampang. Cuman banyak aja nggak ngerti Bapak Ibu. Ya, tak kasih tahu ya rahasia leader ya. Semakin Anda sering telepon leader Anda, maksudnya tanya kerjaan lo ya, bukan pacaran lo ya. Nah, semakin senang leader. Gak usah kamu sih Uber, kamu di Uber. Misalnya, nanya orang leader. Ya, justru agent sih sering telepon, sering tanya, wah, permata. Jelas? So artinya jangan pernah sungkan. Bisnis ini bukan bisnis sungkan-sungkanan. Ya, semakin Anda aktif, semakin Anda Uber leader Anda, semakin sukses Anda. Ya, saya udah survei kok banyak leader tanya ini itu. Ya apa kon dia pertama kali jalan? Oh iya, buat aku itu telepon kalau pacaran dulu. Dia sama, sehari bisa 10 kali telepon sama Pak David. Tuh jadi AR. Ternyata bisa loh. Ya, jelas ya? Ya, aku hari ini mau mulai materi aja langsung. Jelas ya? Dan akhirnya promosi Bapak Ibu. Bisa, pasti bisa. Apalagi yang kurang-kurang dikit itu bisa. Yang penting satu, tidak ada kata mundur Bapak Ibu. Ya, Anda harus yakinin. Caranya gimana? Gampang. Menciptakan suasana itu gampang Bapak Ibu. Kalau Anda ingin promosi, Anda harus datang. Yang dinamai kick off. Anda harus datang. Anda harus merasakan feel-nya. Loh Pak, tapi itu kebablas Pak. Gak apa-apa, masih ada satu lagi momentum. Tanggal 13, tanggal 14 Desember. Anda malam-malam tiba di rumah loh, ngantuk, lihat di center nggak ada hati nih. Datang ke kantor, lihat kan teman-temanmu yang lagi kejar-kejar offset kayak orang gila ya. Ya, di fotokopi, kalau admin, fotokopi KB, kirim ke Plaza Berry. Dan saya waktu mau beroffset itu, saya ketemu satu AI namanya AI India. Usianya kurang lebih sekitar 60 tahun. SUM luar biasa, nenek-nenek ya loh. Itu jam 12 malam setor case Bapak Ibu. Ini serius.
kita ini malu ya Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa sukses Bapak Ibu. Betul nggak? Kita satu dari segi energi lebih luar biasa. Kedua, dari segi knowledge kita luar biasa. Lu Ailinda itu buka SMA, minta tolong sama adminnya loh Bapak Ibu. Nah, maksud kita yang buka SMA bisa sendiri megang mouse itu lo bingung Ailinda. Tapi bisa SUM, aneh. Ya itu yang kita kejar-kejar tuh kayak gitu Bapak Ibu. Kita nih dalam perjalanan itu akhirnya banyak terinspirasi sama orang-orang. Ya, oke Pak, silent aja. Bentar. Semakin Anda cinta bisnis ini, ya, semakin Anda akan menemukan bahwa di Prudential ini banyak sekali orang-orang yang hebat Bapak Ibu. Dan kalau dipikir-pikir, kayak kok nggak masuk akal, tapi ada. Ya, saya dulu nih bikin sandepan itu 4 hari Bapak Ibu. Serius. Sampai nggak tidur-tidur. Ternyata bisa. Dan akhirnya karena terbiasa kita bisa bikin slide. Karena apa? Manusia itu harus dipepet Bapak Ibu. Ya, maka dia akan mengeluarkan kemampuan terbaik. Ya, hati-hati kalau Anda sudah mau ngejar unit manager. Fokus Bapak Ibu. Jangan sampai diganggu sama yang lain-lain. Ditunda dulu semua Bapak Ibu. Kesenangan-kesenangan itu ditunda dulu. Ya, banyak yang telepon. Ya, nah, sorry. Oke, jelas ya. Apalagi bagi ibu, ya, tunda dulu kesenangan duniawi, serius. Ya, Sabtu Minggu udah ada waktu libur. Ya, kejar terus. Ya, oke, yuk kita langsung mulai aja. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu, saya mau cerita dikit mengenai Prudential. Ya, kenapa kok di Prudential? Apakah Anda sudah tahu bahwa kendaraan ini benar-benar pas? Ya, oke, yuk kita lihat. Saya waktu dapat data ini, tolong Pak diklik ulang. Mungkin ada teman-teman baru nggak sempat ikut ulang. Jadi ulang itu adalah ritual kita setiap 1 tahun sekali, sama seperti kick off. Kalau kick off itu promosi ya. Kalau ulang itu adalah unit annual report. Jadi maksudnya dari sana itu Pak Ray nanti akan cerita Bapak Ibu. Nah itu penting, omongan Pak Ray itu penting. So Anda harus ikuti. Dan dari sana Anda akan mengerti seberapa kuatnya perusahaan ini. Yo, momen-momen seperti itu Anda harus cari Bapak Ibu. Ya, teman-teman saya di Kalimantan aja belain datang Bapak Ibu. Ya, oke, ini masalah market share. Oke, Prudential itu memiliki market share 41% dari semua asuransi. So, bisnisnya udah besar. Kita udah enggak. Yang penting ini bisa lihat ini. Single premium ranking Bapak Ibu, tahun 2009. Prudential memang bukan top, karena kita memang nggak jualan investasi. Ya, nggak seksi bagi Pak Rena, betul Pak? Yuk, komisi titik, maksudnya kan? Ya. Jadi memang kita peringkat 8, tapi masalah kita asuransi, kita the best Bapak Ibu. Ya, Pak, tapi kan banyak udah ikut Prudential, memang benar. Tapi masih banyak orang yang belum ikut. Justru apa? Kayak teman-teman tadi kan, kayak Mbak tadi kan gampang closing gara-gara apa? Temennya udah pernah dengar, oh iya Prudential gampang klaimnya. Kita nggak capek-capek cerita Bapak Ibu. Mungkin kita dulu ceritanya udah jauh, betul nggak? Cerita company profile lah, cerita ini, betul nggak? Harus bisa semua. Tapi teman-teman cerita reply udah ngerti, oh Prudential bagus emang. Jelas ya. Jadi nggak perlu capek-capek cerita Bapak Ibu. Ya, Prudential cukup komitmen kok untuk bayar klaim. Dan Anda harus mengerti gimana sih proses klaim itu bisa terjadi. Ya maksudnya gimana cara klaimnya supaya Anda nih benar-benar tahu. Nanti ditanya, oh apa cara klaim? Nggak ngerti apa-apa. Masuk kelas training Bapak Ibu. Ya, jelas ya. Prudential tahun 2009 itu Anda bisa lihat. Ini sales performa ya. Oke. Dari segi investasi ini kita memang kalah sama Mega lagi ya, karena kita bukan jual investasi. Ya, sama Bumi Putra kita aja menang loh Bapak Ibu. Ya, karena apa? Bumi Putra itu nggak bisa mengikuti zaman. Betul nggak? Orang zaman, kalau kamu lihat ya teman-teman ya, kalau perusahaan berkembang, dia akan lebih kreatif untuk bikin produknya. Contoh, keluar early stage business cover, asuransi lain nggak om. Betul nggak? Perlindungan tahap itu penting. Orang sakit kritis itu nggak bisa, prakanker aja sudah di cover, betul nggak? Udah sudah keluarin. Sakit kritis untuk anak kecil sudah keluar. Produk asuransi belum ada keluar. So artinya apa? Anda benar-benar di perusahaan yang luar biasa. Hati-hati dengan yang mengajak-ngajak Anda di asuransi lain.
Ya, karena banyak orang tuh gagal diiming-imingi jabatan Bapak Ibu, dan itu belum tentu ada. Begitu kamu pindah ketuk mintamu. Ya, karena itu apa? Salah satu untuk mengurangi hal-hal seperti itu, supaya keyakinanmu tumbuh ya, kamu harus datang. Kamu harus datang di M2M ini. Ya, dekat sama leader. Ya, saya sebetulnya gini teman-teman. Kalau saya dulu kepingin jadi RM itu gara-gara satu. Waktu kita makan sama Pak David ya, di waktu komisi ya dilihat ini loh penasaran nih. Ya, karena di pin sekarang kan di SMS aja. Loh masuk 50 juta. Bisa bayar teman-teman, 50 juta buat apa kan teh? Ya, setuju ya. Itu per 2 minggu loh. Ya, luar biasa. Itu belum sing lain-lain loh. Itu cuma dipisah dari daerah aja. Makanya cepetan. Ya, itu satu yang buat saya kepingin. Kedua, pada saat bulan Desember, Pak David itu janjian sama saya. Kok jalan bareng ya, liburan ini mana? Kata saya ya macam-macam. Yo, ternyata utul Bapak Ibu, tanggal 30 dia udah sampai Singapura. Saya cek itu ternyata dia beli tiket kurang lebih sekitar 35 juta. Dan itu belum dapat apa teman? Nekat, bener nekat. Oh, ternyata orang yang punya duit itu nggak mikir ya. Berapapun dibayar Bapak Ibu. Ya, kepingin Bapak Ibu. Semakin Anda dekat sama leader Anda semakin kepingin. Nah itu sih butuh. Ketika kamu ada keinginan, kamu ada desire untuk kejar. Ya, yuk next. Ditutup, masuk ke mana? Basic, saya mau ngasih cerita ini basic. Tapi banyak agent yang nggak tahu, ya. Di Prudensial itu ada 2 jalan kamu mau sukses. Sukses itu dalam arti kamu punya kebebasan finansial. Ya, simpelnya gitulah. Satu, kamu selling, kamu jualan pribadi, bisa kaya. Atau kedua, kamu recruiting. Ya, atau dua-dua nih ya gitu. Itu lebih bagus dua-dua nih, ya. Tapi ada 2 jalan, kamu mau selling, kamu atau recruiting. Ya, aku mau satu kan. Oke. Khusus menjual itu gampang teman-teman. Kamu follow aja di LinkedIn, ya. Karena kenapa? Dia yang mengerti dulu, dia yang sudah jalan dulu Bapak Ibu di bisnis ini. Ya, dia tunjukin aja. Oh, kamu gak boleh ini, pokoknya harus datang. Pokoknya harus datang, karena mau. Gak ada alasan A, alasan B, alasan C. Sing lain keluar. Ketika Anda memprioritaskan bisnis ini, maka income juga prioritas Bapak. Tapi kalau Anda nanti aja, nanti dulu. Income juga nanti. Makanya kalau tak perhatiin, orang kalau yang udah langsung full time Bapak, income itu bisa naik drastis. Ya, dari sana soal. Ya, selalu ngikutin. Oh, bos mewah ini. Api. Ya, Grand BOP tanggal 30. Wis kamu siap undangan lah. Undangan berapa kamu siap? Ya. Karena pada saat Grand BOP itu kan kita paling gampang undang orang. Kita cuma ngajak aja yang cerita AM-nya. Kan gitu. Kita boros kan Bapak Ibu. Enggak perlu capek-capek cerita kan gitu kan? Betul enggak? Enggak perlu open mind kan gitu. Pokoknya culik aja kan gitu. Ya. Yang kedua training. Bapak Ibu, bisnis ini bisnis duplikasi. Maksudnya duplikasi itu apa? Kalau saya lihat ya, beberapa agent itu cuma sekali 2 kali tok untuk training. Tapi kita kasih tahu ya, training yang benar itu harus beberapa kali, minimal kamu 5 kali. Loh Pak, tapi training produk itu apa Pak sih diikuti Pak? Produknya ya gitu-gitu aja. Percaya Bapak Ibu, namanya orang tuh bisa miss, bisa meleset Bapak Ibu. Ada sesuatu sih cilik-cilik, kamu bisa nambahin, ketambahan dengan kamu ikut training, itu satu. Yang kedua, ya, Paknya apa cara recruiting? Gampang, datang mau BOP terus, pasti kamu bisa. Karena apa? Aku belajar training recruiting itu 8 kali Bapak. Bisa cuma sekali. Caranya itu bukan cuma ngomongnya kata-katanya aja, bukan. Tapi cara penyampaiannya yang benar gimana? Intonasinya di mana? Ya, intonasinya loh Bapak Ibu. Ya cepat lambatnya itu apa? Tinggi rendahnya itu kan perlu kamu duplikasi. Bukan cuma masalah produk loh. Nggak ada beberapa orang ngomong, oh, aku bicara depan saya, coba nggak bisa. Ya pertama pasti grogi, gak karuan. Itu wajar. Tapi nggak pernah sekali, nggak pernah selamanya. Nggak pernah bisa Bapak. Jelas prospek juga sama. Kamu nggak pernah prospek sendiri sekali, nggak pernah bisa selamanya. Karena kenapa? Diajari produk terus, kamu nggak eksis juga percuma. Karena kenapa? Manusia itu akan belajar banyak ketika dia menemui masalah. Ketika dia kebentur masalah, dia mikir, oh iya, telepon itu, betul nggak? Ya itu sih sering terjadi. Tapi sudah kamu tahu kesulitanmu di lapangan, gitu. Kamu ikutin training lagi, lihat gitu, ngomongnya apa sih?
So bisa mempengaruhi orang ini gimana? Itu kan skill juga, teman-teman. Itu nggak gampang. Ya, bagi kayak contoh kayak Pak David itu ya, saya tak pikir-pikir kenapa ya? Kok dia juga ikut seminar ini, betul nggak? Justru kalau teman-teman perhatiin ya, leader-leader atas itu haus akan ilmu loh. Saya sampai bingung. Bayar sampai 3 juta, ada sih 12 juta, itu mereka mau loh. Kenapa ya? Ya, anehnya memang apa namanya? Peribahasa itu benar. Padi semakin berisi, tambah itu tambah nunduk loh. Itu benar. Ya, senantiasa belajar. Ya, karena pada saat kamu belajar, kamu pasti dapat sesuatu yang baru. Dan bukan masalah seminar itu bukan cuma masalah motivasi toh. Bagaimana cara penyampaiannya? Dengan dia audiens bisa 1000 orang, gimana bisa dia bisa terpusat ke dia? Itu yang dipelajari Pak. Bukan masalah materinya. Jelas ya. Kamu kalau mau duplikasi harus duplikasi sempurna. Ya apa cara itu? Ben persis. Harus persis Bapak Ibu. Tidak perlu kamu leadermu ngomong direkam. Nah gitu. Kamu pulang, leadermu nggak ada, kamu dengerin di jalan, dengerin suara leadermu. Jelas. Kaya nanti ya. Suara leadermu nggak bagus, tapi bisa bikin kaya kan gitu. Ya, tiru persis Bapak Ibu. Ya, tapi gini, cobaan ya. Kalau saya saran ya, kamu begitu udah training, kamu coba ke lapangan. Kalau pasti ada sih nggak sempurna, nggak mungkin bisa persis. Berarti kalau kamu nggak persis, kamu harus balik lagi masuk training. Itu sih terjadi Bapak. Sampai kapan? Sampai bisa kamu, sampai beliau duplikasi sempurna. Karena suatu saat Anda jadi leader, betul nggak? Anda ngajarin leader, agent. Duplikasi itu kan seperti itu. Contoh gambaran ini Bapak. Kalau Anda hari ini ke McD, saya baru tahu ya, McD itu ternyata kan ada, memang franchise itu ada sistem aturan masaknya, betul nggak? Ayam itu harus dimasuk di suhu 168 derajat. Kalau nggak seperti itu nggak boleh masuk. Why? Kan itu sudah ada kelitiannya Bapak Ibu, betul nggak? Semua cara bikin ayamnya sama, semua rasanya sama. Berarti bisnis ini juga bisnis franchise. Berarti Anda harus menduplikasi sempurna gitu kan? Kalau Anda belum bisa menduplikasi sempurna, berarti Anda harus matang lagi training. Ya, setuju ya? So training gak bisa sekali ya. Kalau Anda training sekali, gak bisa. Ya pasti gak sempurna. Pasti. Ya, saat pintar-pintarnya orang gak bisa. Ya, gitu. Next meeting. Di meeting unit itu kadang kita ada meeting gede, meeting unit ya. Meeting unit juga penting ya. Pentingnya kenapa? Di sana Anda nanti kan lebih kuat, kelompoknya lebih kecil Bapak Ibu. Kelompoknya lebih kecil, artinya apa? Leader Anda bisa mantau Anda dengan lebih serius. Maksudnya apa? Lebih detail. Oh kurang apa sih? Kurang apa? Sharing kayak tadi maju itu. Ya, kamu punya kesusahan di mana? Kesusahan di mana? Nanti teman-teman kan akan belajar. Berarti suatu saat nanti, ketika Anda datang meeting, sharing kan? Apa yang kesalahan yang dilakukan temanmu? Kamu nggak lakuin Bapak. Sudah tahu, oh ini bolong. Masa kamu mau masuk ke dalam lagi bolong, betul nggak? Kan lebih enak, betul nggak? Kita tahu kesusahannya orang. Oh dia salah cerita itu di sini tuh. Berarti suatu saat nanti, aku punya masalah yang sama. Aku nggak sampai kejebur 2 kali. Temanku udah mengalami, ngapain aku harus ngalami? Lebih cepat nggak belajar ya Bapak Ibu? Tapi anehnya kadang jadi itu meeting unitnya nggak muncul Bapak Ibu. Ya. Padahal apa? Kita nih nyiapin waktu buat teman-teman. Supaya apa? Anda ini lebih jago, lebih pintar, lebih cepat. Makanya kan ada agent itu lulus ini maksudnya promosi ya, bisa 3 tahun, 4 tahun baru promosi. Karena dia nggak klik Bapak Ibu. Nggak ngikutin rule-nya. Coba kamu ngikutin dari awal aja cepat jadinya kok. Iya, setuju ya? Oke, diikutin aja teman-teman. Kalau the leader ya, nggak usah kakek komplain, nggak usah kakek alasan, nggak ada alasan. Mau sukses itu nggak ada alasan Bapak Ibu. Ya ngikutin aja jadi kok. Yang kedua, sellingnya Bapak Ibu, kamu harus dengan hati. Bukan masalah keuntunganmu toh, enggak. Ya, sellingnya harus dengan hati. Selling dengan hati itu maksudnya gini. Kamu harus lihat kebutuhannya dia ini apa. Bukan masalah uangnya Bapak Ibu. Kalau memang dia cuma bisa mampu dengan itu ya nggak apa-apa toh, harus mampu, betul nggak? Tapi maksudnya gini, ada beberapa dulu awal-awal mungkin ya, kita nih ini selling itu untuk keuntungan kita, betul nggak? Salah loh. Kamu justru gitu nggak closing lama, susah loh. Ya. Efeknya adalah Anda nggak berani ngomong nantinya. Maksudnya apa? Kalau tak berani dia leader itu ngomongnya agak keras sedikit Bapak. Keras itu maksudnya gini, mengenang, nge-push gitu. Bukan maksa, bukan ya, tapi open mind-nya lebih kuat. Ya, karena dia sellingnya dengan hati. Loh kok nyapa lah, misalnya kemarin kita nggak ada.
Gitu. Kamu sudah mikirin tak anakmu mau sekolah di mana? Masa perlu kok sampai ngalami kayak aku? Ya sekolah di Tirno, aku nih sampai gak enak makan ya di tangan-tangan. Jelas, harus berani ngomong. Ketika Anda sudah selling by orang, selling video kan ya, pelos Bapak Ibu ngomong tuh gak ada ganjengan sama sekali. Ya, mindsetnya diubah. Dan satu lagi Bapak Ibu, agent tuh, ya kita semua kepingin cepet closing, wajar. Ya, tapi ada agent itu kadang susah closingnya, betul nggak? Kalau Anda susah closingnya, pertanyakan gitu, kamu yakin nggak jalan di bisnis ini? Mindsetnya dulu Pak, kamu yakin nggak sih bisa membawa bisnis ini sukses? Pak, setengah-setengah, mewah BOP mana? Ya, ikut Grand BOP Bapak Ibu, lihat asarannya ya bagi agent baru 3 kali. Karena gini loh teman-teman, bukan masalah leader mesti ngomong, bukan. Tapi orang itu kan kliknya beda-beda. Contoh kayak saya punya tim tuh Pak Santoso tuh ya, dia orang tukang masak speedy Bang. Saya belum klik. Tapi begitu saya bawa ke Grand BOP ya, sudah langsung jalan. Kan kita ini nggak pernah tahu, betul nggak? Apa waktu itu dia masuknya kena apa, itu kan kita nggak pernah tahu. Jadi caranya teman-teman kalau nanti teman-teman agent punya agent lagi, diajari aja ke Grand BOP lagi, melok nanti mana ngomong apa nganggur kau nak duit, melok. Jelas. Supaya teman-teman ini agentmu nggak protol terus gitu. Bukan leadermu toh loh sing beri agentmu, bukan. Tapi teman-teman sendiri juga harus, karena Anda perekrutnya. Ya, loh Pak, nah ini loh, hati-hati dengan pikiran yang jelek Bapak Ibu. Isi ngomong kan leaderku, salah Pak. Salah, ini sukses terus bisnismu dewe kok. Itu enggak, kamu agentmu protol terus kapan promosi nih kan gitu. Setuju ya? Dan leader agent tuh kebanyakan dekat sama perekrutnya, lebih gampang ngomong. Kan kita nih akrab ya, akrab di dewe ngomong, betul nggak? Kita udah ngomong kami harus diomongin agak keras, nggak apa-apa ngomongnya. Gitu, jelas ya. Jadi sama-sama narik, nggak bisa leadermu tok narik terus nggak bisa Bapak Ibu. Leadermu ada 100 agent nih, kamu baca narik, betul nggak? Ya perekrutnya. Jadi kamu bisa dekat sama agent. Jelas ya. Masukin ke Grand BOP lagi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Bisa jalan, bisa. Ya? Oke, pertanyaan nih, Pak, kenapa kok kita harus rekrut sih Pak? Betul nggak? Kan itu kan kadang sih kita pertanyaan, betul nggak? Lebih gampang jual Pak daripada rekrut. Ya, setuju ya? Betul, agent baru? Ya? Oke. Sorry ya Pak, tambah satu ya masalah sellingnya. Kadang itu kan kalau kita dari BOP, kan itu kan 10:1, betul nggak teman-teman? Kadang cerita 5, terus putus asa Bapak Ibu. Oh ceritanya 10:1 kok 5 wis putus asa, betul nggak? Itu kan kadang kita ini bercerita Pak, bercerita kan gitu.